kiasan. Apa kiasannya kira-kira tuh, Cel? Mungkin bisa jadi perlakuannya Kasih dia. mungkin yang dimaksud dari laki-laki mungkin hanya perlakuannya aja yang mungkin seperti keras tapi bentuknya tidak. Oh gitu ya. Berarti kiasannya Mungkin bisa jadi juga manusia yang dikutuk menjadi keras. mungkin juga manusia yang dikutuk jadi keras. Waduh. Ada kiasan ya kan? Atau dia memang benar-benar kena kutuk, tapi kutukan itu ya kan tidak membuat nenek kita dari kera gitu ya. Kita lihat di sini. Oh ini dia. Ini nih. Nah ini yang dibilang oleh Pak Dr. Rakib tadi. Rupanya manusia itu sebelumnya memang ada, tapi tidak manusia namanya. Manusia-manusia raksasa itu sebelumnya, tapi tidak manusia Adam. Ada makhluk-makhluk yang besar sebelumnya itu, yang makhluk itu saling membunuh, ya kan? Ada gorila, apalagi dinosaurus, dia saling membunuh. Itu yang diceritakan oleh Ustaz Rakib tadi. Itu sisa dari manusia yang di sini jin, makhluk itu namanya Banu Jin. Itu yang mendiami bumi. Yang mendiami bumi itu dia saling membunuh. Rupanya Allah tidak senang. Diutuslah malaikat-malaikat peranglah dia dengan malaikat-malaikat kalahlah makhluk-makhluk yang bengis tadi, yang makhluk-makhluk raksasa tadi. Lari dia ke hutan, lari dia ke tempat-tempat yang sepi, termasuk ke Karibia, ke segitiga Bermuda, ke hutan-hutan, ke gua-gua. Rupanya Darwin mendapatkan kerangkanya di situ. Disusut-susutnya. Ada kemarin yang jawab, Pak, sampai hari ini Pak, tidak ada pula Pak manusia berubah jadi kera atau kera berubah jadi manusia. Iya juga, karena memang gennya ya kan sudah sesuai dengan kadar penciptaannya. Itulah yang Adam tadi kan. Jadi yang disampaikan dari itu apa? Yang disampaikan itu memang kerangka-kerangka yang ditemukan, bukan makhluknya. Tambah lagi yang dibilang tadi, dia bukan agama Islam Pak. Jadi dia tidak ngerti, kan gitu tadi. Yang ngerti, ini dia hasilnya. Silakan buka surat 15 ayat 26. Surat 15 ayat 26 yang di belakang Aisyah. Surat 15 ayat 26. Semangat, suara keras. Surat 15 ayat 26. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun. Artinya, dan sungguh kami telah menciptakan manusia Adam dari tanah liat kering dan dari lumpur hitam yang diberi bentuk. nah itu dia. Dia ngadap tadi. Jadi manusia pertama sesuai dengan kata-kata itu menghadap, ya kan? Dari tanah apa itu? Tanah lumpur hitam yang busuk. Bisa kita bukti sampai hari ini. Cara membuktikannya kita dari tanah yang busuk. Coba kamu gosok tangan kamu ini, cium pasti busuk, betul? Di sudut matanya ada tai mata. Di telinga ada tai, di kulit ada tai. Kulit di pusat ada tai, apalagi dalam perut. Banyak dengan tubuhnya kita dari tanah yang busuk. Cuman Adam tuh tidak punya ayah dan tidak punya ibu. Langsung diciptakan Allah. Ini ayatnya. Jadi kalau kamu di debat orang, nanti lihatkan ayat ini supaya tahu pula kamu, berilmu pula kamu. Apa kata Allah? Sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia Adam dari tanah liat kering
dari lumpur hitam yang dibentuk. Betul? Berbeda dengan kita. Kita bukan dari tanah seperti Adam, betul? Tapi kita diproses. Apa prosesnya Pak? Ini dia. Silakan buka surat 71 ayat 14. Nah, silakan. Ya. Pakai mic yang di sebelah Aisyah lagi. Surat 71 ayat 14. Pas ini waktu kita berjalan juga. Surat 71, surat apa tuh? Surat Nuh ayat 14. Ada ketemu? Yang di depan dulu. Ayo, langsung baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad khalaqakum atwara. Artinya, dan sungguh Dia telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan kejadian. di dalam surat berikutnya, surat kalian. Wa qad khalaqakum atwara. Ya kan? Artinya apa tadi? Sungguh Dia telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan kejadian. Itu dia. Prosesnya ada di dalam rahim. Ada yang kita sebut dengan nutfah, itu air mani di dalam rahim ini 40 hari. Ada yang dalam bentuk alaqah, segumpal darah 40 hari. Ada pula mudghah, segumpal daging 40 hari. Ditiup roh, ditentukanlah takdirnya. Apakah dia itu panjang umur? Nah kan tuh, ya kan? Ada 4 yang ditiupkan kan? Apa? Rezeki, takdir, kematian. 4 kau sebutkan keempatnya. 1. Rezeki, takdir, kematian, jodoh. Takdir itu yang Bapak senang di sini. Pak, kalau poligami itu Pak memang takdir saya itu ayat. Sampai dari sini ke sini. Kenapa? Kenapa? Allah tahu. Oke, tapi tidak harga mati ya. Tidak harga mati itu. Itu orang-orang yang dalam keadaan darurat. Cuma tidak bisa kita benci dengan ayat itu. Kenapa? Kalau sempat ayat itu tidak ada, kejamnya Allah dengan manusia. Kenapa? Karena memang berbeda laki-laki dengan perempuan itu dalam proses tubuhnya itu, pembentukannya termasuk libidonya berbeda. Makanya apa? Di saat-saat dia kan melihat itu jalan dunia. Akhirnya apa? Terjauhlah laki-laki itu dari maksiat, ya kan? Terjauh dia dari selingkuh. Selamatlah wanita-wanita yang perlu dilindungi. Itu Al-Quran. Makanya sampai hari ini banyak pendeta-pendeta yang masuk Islam. Itu yang Pak tahu. Kenapa? Al-Quran itu realistis. Yang ditimbulkan oleh Charles Darwin itu kerangka-kerangka itu kan menerjemahkan kitab Bibelnya. Bibelnya itu tidak sesuai dengan apa? Perkembangan ilmu, sains dan teknologi. Makanya setiap orang berdialog dengan orang-orang yang mengerti dengan Bibel selalu kalah orang yang punya Bibel. Kenapa? Karena tidak realistis itu pasnya. Pikot. Kita lihat file berikutnya. Surat 22 ayat 5 bukan? Surat 22 ayat 5. Silakan. Surat apa tuh? Al-Had. Udah ketemu? Silakan di belakang. Ya. Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'thi fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma
يعمل شيئا Ya. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. Artinya, wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan daging yang sempurna dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak kami sampai waktu yang sudah ditentukan. Ya. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian dengan berangsur-angsur kamu sampai kepada usia dewasa, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan ada pula di antara kamu yang dikembalikan sampai usia sangat tua atau sampai pikun, sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah kami turunkan air hujan di atasnya, hiduplah bumi itu dan menjadi subur dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan, pertumbuhan yang indah. Anamiknya. Yang di belakang itu ingin taruh depannya. Jadi di ayat yang disampaikan tadi, ulang lagi secerci. Artinya aja. Wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak kami sampai waktu yang sudah ditentukan. Stop. Ini dia. Yang tahap-tahap tadi rupanya sampai kamu berbentuk manusia, ya kan? Maka sauna ilo malahna dia. Itu tahap demi tahap. Kalau Bapak boleh bertanya, ini di rahim siapa kira-kira kalau dirimu? Di mana? Di rahim mana? Ibu. Nah, dari rahim itulah awal kehidupanmu. Makanya di waktu salah seorang sahabat menerangkan dekat Rasulullah itu kan di panggil Rasulullah, kamu sini, pemuda sini. Apa ya Rasulullah? Itu punggung kenapa tuh? Penuh duka. Apa katanya? Ibuku lumpuh. Setiap hari aku menggendongnya tiap hari. Makanya sampai-sampai punggungku, bahuku luka-luka. Jadi sahabat ini bertanya, ya Rasulullah, apakah saya sudah berbakti? Apa jawab Rasulullah? Kamu sudah berbakti. Allah ridho kepadamu. Tapi ingat, cinta ibumu tidak akan mungkin bisa kamu kalahkan. Kenapa? Karena dia menjagamu di 3 bulan. Dalam baik. Banyak orang tersadar di sini. Jam 11.30 aja gimana? Ada lagi sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang perlu kami hormati? Langsung aja. Ibumu. Boleh? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Sekali Bapak hidupkan film Thailand, semua itu terkejut. Kenapa? Agamanya tidak Islam, tapi santun kepada ibunya bisa mengalahkan kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Isra Zikir ini sedang mengajarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti sama apa? Oh ya, agak cepat ya. Lanjut. Oke. Lanjut. Setuju? Kita lanjut. Jam 11:30 sudah selesai. Dipercepat nanti. Dipercepat ya, serah. Itu film itu ada juga sama, makanya apa asik di laptop ini meja ini, karena ada yang perlu apa kasihkan ini untuk kamu. Tahu kamu kemanapun dia ibunya dibawanya. Sesekali orang menegur anak tadi karena dia guru, sampai-sampai murid-murid ya kan ada yang komplain.
Ditegur oleh kepala sekolah, kamu harus berhenti untuk mengajar. Kenapa? Karena kamu membawa ibumu. Apa katanya? Saya tidak bisa meninggalkan ibu saya karena orang nggak ada di rumah. Islam ya. Tapi agamanya mengajarkan hal yang sama kan? Berbaktilah kepada orang tua. Rupanya pas belajar pernah istirahat, dia sibuk dengan ibunya, menyuapkan makanan ibunya. Pulang dia dicucikan pakaian ibunya, dimasakkan masakan ibunya. Karena orang tua kan beda, orang dewasa sehat kan, ibunya udah uzur. Tapi canggihnya murid-muridnya meniru dia. Apa bukti dia meniru itu? Di waktu mamanya jemput, dia naik mobil dengan mamanya, dia cerita dengan mamanya bawa mobil kan? Mah, nanti suatu saat apabila aku udah besar, aku bawa mama kemana-mana ya. Kenapa dia bilang itu? Dia bawa ibunya kemana-mana? Karena mau membalas budi ke ibunya. Balasnya. Kenapa? Ada contohnya gurunya. Rupanya di Cina pun ada kisah yang sama. Apa kisahnya? Ibu tadi punya anaknya itu dibesarkan karena dia ayahnya nggak ada lagi, nggak pergi, single parent kan. Rupanya karena ibunya ini hidupnya susah, pas berobat kan ke tabib kan kalau orang Cina itu kan. Apa kata tabibku, kalau ibu herbal ini yang ibu kasih ya, mungkin sembuhnya tak permanen, ya kan, tak lama, balik lagi sakitnya kan. Nah apa katanya? Jadi bagaimana supaya sembuh Pak? Tambahlah daging sedikit. Ya Allah, ibunya tukang cuci. Ibunya tukang cuci. Mana bisa beli daging? Berasanya apa ya begitu kan? Rupanya apa yang terjadi? Malam hari menjelang ya larut malam itu teringat ibunya, anakmu sembuh kata tabib kalau kamu kasih daging. Aku ambil aja daging paha tuh, masya Allah. Diambil karena daging paha. Nggak langsung dipakai pisau, diikat dulu kan? Diikat ke bagian atas nih. Ibu tadi kasih daging pahanya. Dia asalkan pisau dalam tajam-tajam. Dia ambilnya kayak gitu, menangis, dia memeki, dia sendiri-jadinya. Kenapa sakit? Tapi dia rela untuk anaknya. Daging itu mau dibumbunya. Alhamdulillah, tak ada orang dengar kenapa hujan lebat selebat-lebatnya. Tangisannya dijawab oleh alam, menderu hujan sekejap-kejap, dia memekina dengan orang. Alhamdulillah dia berhasil mengambil sekepal daging dari pahanya untuk anaknya. Itulah yang dibumbunya, dicampur dengan herbal. Anak bapak nangis. Murid bapak yang bapak beli itu ada di YouTube. Nangis murid bapak semuanya. Kenapa? Ya Allah, pengorbanan ibunya luar biasa. Jadi tidak sebasar di dalam rahim ibunya mengorbankan diri. Di dalam rahim ini tahu kamu dicaganya, kamu tidur payah, betul? Kiri payah, kanan payah, duduk payah, jalan payah, mendaki payah. Tempat sempat terjatuh dia nangis. Kenapa? Takut anaknya cacat kan? Takut ya. Begitulah hebatnya ibu. Makanya kata Rasulullah, di saat sahabat bertanya siapa yang perlu saya hormati ya Rasulullah? Ummuka. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka. Ya kan? Siapa lagi ya Rasulullah? Bapakmu, ayahmu. Ya. 3 itu. Rupanya dikasih herbal, daging dan campur dengan daging paha tadi. Alhamdulillah memang sembuh anaknya. Agak lama sembuhnya. Sudah turun sakit lagi. Akhirnya tabib bilang,
mungkin ibu tidak bisa ngurus anak ibu. Kenapa? Karena keadaan ekonomi ibu. Kasihkanlah anak ibu ke orang lain. Dikasihkanlah ke orang lain. Cuman di waktu mau berpisah dengan ibunya, apa kata anaknya? Ibu, apakah ibu benci denganku? Di dalam hati ibunya, aku sayang padamu nak, aku cinta padamu nak, daging kumpul kuberikan kepadamu. Itu di dalam hatinya. Tapi nak, kau harus berpisah denganku. Karena bapak mana jadi dibilangnya, apakah ibu benci denganku? Dibilang langsung, aku benci denganmu. Hatinya menangis kan? Aku benci denganmu. Kau harus pisah denganku. Tapi hatinya menangis. Betul? Hatinya mengatakan aku cinta padamu. Tapi itu harus didengarkan oleh anaknya. Aku benci denganmu. Kamu harus pergi. Pergilah anaknya dengan orang itu. Pas pula orang yang mengasuh itu kaya, punya segalanya, sehat dia. Sehat dia. Kenapa? Disekolahkan. Memang anaknya pintar. Seiring dengan perjalanan waktu pas menerima rapor, kan kita ada menerima rapor tuh. Di waktu menerima rapor tuh anak bapak dia titipkan fotokopi rapornya ditambah dengan sekutum bunga. Jadi pulang ibunya nyuci pakaian orang ya kan, dilihatnya kertas itu memang bagus nilai anaknya kan, senang dia. Dicium-ciumnya sekutum bunga yang dititip anaknya, karena dia tak bisa ketemu ibunya, tak ada di rumah kan, kerja kan. Katanya obat aku dengan orang tua itu kan adalah itu juga. Kenapa pengorbanan? Rupanya setiap menerima lapor terus dia lihat ibunya memang melihat itu dan cium bunga itu. Itu bukti cinta. Biasanya dia benci tapi sebenarnya dia sayang. Pas pada waktu yang berikutnya, rupanya kertas lapornya itu tidak ada yang melihat lagi, sudah kayak debu. Sekutum bunga mawar yang dititipkan itu tinggal pangkainya yang mengering. Kecewalah anak tadi. Bertanya dia dalam hati, di manakah ibuku? Ibunya tidak ketemu, dan di rumahnya udah dikunci. Itu kejadiannya. Sudah itu dia terus kuliah, teman dia tetap mencari ibunya. Nah, ketemu. Pas menjelang wisuda, dia dapat nilai komplot. Rupanya orang berbakti itu memang sukses ya. Dapat jodohnya di mobil tuh. Orang kaya yang mengasuh dia. Mobil mewah pula. Sedang enak-enaknya di jalan. Kenapa orang bilang mirip dengan ibunya? Terkejut dia. Jangan ini ibuku yang sudah lama tak ketemu denganku. Pakaiannya sudah copak-camping, busuk, tidak dicuci. Betul? Badannya sudah tak terurus. Dia sudah gila, tidak normal. Pakai tempat sedekah apa namanya? Apa namanya? Tempat sedekah? Dan kan ada kaleng. Ya, kota infak tekan, pakai itu kan. Kalau tadi di jembatan itu nggak kota infak, harus pakai karung beras sama uang kan. Dilihatnya, jangan itu buku. Di sampingnya jodohnya cantik, pintar, bersih. Ya benar. Iya, hebat benar. Maka orang gila itu mirip dengan ibunya. Kalau kamu menghilang atau berhenti. Kalau kamu melihat itu mirip mama kamu waktu itu pergi atau bagaimana? Menemui dia. Baik. Pemuda tadi menemui ibu tadi. Pasti waktu menemui itu. Apakah ibuku? Itu pertanyaan. Rupanya ibu tadi bertanya juga. Apakah kamu anakku? Rupanya sama-sama mencari, pertanyaannya mirip, betul kan?
apakah kamu anakku? Kaget anak tadi. Untunglah ibunya dan anaknya di waktu kecil memiliki file nyanyi yang selalu dinyanyikan di waktu kecil kepada anaknya. Apa waktu kecil anak apa ada nyanyinya juga. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin Nas'aluka ya man huwa Allahul ladzi. Kan ya kan? Ada orang tua di yang kayak itu kan? Rupanya di Cina tuh ada nyanyi khusus untuk anak dan ibu itu ada pula. Bernyanyilah anak tadi karena ibunya udah gila. Karena dia anak namanya bernyanyi, disambung nyanyi tadi oleh ibu. Barulah dia terkejut dan menangis. Ternyata itu ibunya yang sudah lama tak ketemu. Kalau Chelsea yang punya ibu di waktu itu, jelas itu mama Chelsea, jelas itu ibu Chelsea. Di saat-saat itu keyakinan itu sudah ada, Chelsea lakukan apa terhadap ibunya yang sudah gila dan bau busuk. Bawa pulang ke rumah terus dibersihkan dan dirawat, Pak. Oh benar ya. Gila, mangga. Ada pacar pula nih, jodohnya ada. Ya makau gilo mereka. Nah, gimana kalau mamanya kayak itu? Ayah. Sama kayak Chelsea, Pak. Apa? Aja sama dengan Chelsea. Gimana samanya? Pasti ada beda lagi. Bawa pulang ke rumah. Nah, Kayla. Bawa pulang ke rumah dirawat seperti dia merawat kita dulu. Belum ada yang seperti yang kemarin jawabannya. Namanya mana? Azzahra. Kalau mama Azzahra ya kayak gitu. Dia sudah gila, bajunya busuk, badannya busuk, tidak waras. Pas itu sudah yakin itu mama Zahra. Apa yang Zahra lakukan? Pulang aja, kayak gitu aja. Murid bapak yang dengar kisah itu langsung, tahu kamu? Kaget. Apa yang buat dia kaget? Pakaian yang gagah yang dipakai anak tadi, yang serba harum, tak bernilai di matanya, di badannya. Kenapa? Karena dia penuh tubuh ibunya yang busuk ibu. Ya cium-cium. Terharu bapak. Kenapa? Karena memang itu ada tulisannya yang dibaca, semuanya nangis. Kenapa nangis? Belum tentu dia bisa lakukan hal yang sama. Itu maksudnya. Makanya bertanya deh. Tidak juga Islam agamanya. Kok kalah kamu? Dia belum betul dibawanya pulang kan, tapi yang bersepak itu dia belum kan. Udah busuk, pakaian cuma caping, gila lagi. Rupanya pemuda tadi, dia tidak memandang tubuhnya lagi, pakaiannya lagi, tapi dia mencurahkan kerinduannya dengan memberikan kasih sayang walaupun ibunya